pasti untuk melihat performanya. Akankah penggunaan dua marksman ini akan berhasil kembali atau justru Alter Ego udah memiliki salah satu cara, solusi untuk menghentikan dua marksman yang dipergunakan oleh teman-teman dari GPX Ladies. Oke, dan here we go di last game kita, di last match kita juga nih. Skornya 1-0 antara Alter Ego yang akan berhadapan sama GPX. Jadi buat kalian para pendukung dari GPX ataupun Alter Ego, diramaikan di kolom komentar sekarang. Jangan sampai tim idola kalian kalah di match terakhir kita. Betul sekali, jangan lupa dong likes-nya ditancapin dulu ya teman-teman. Baru 25k dari 75.000 orang yang menonton. Let's go, tambahin lagi likes-nya karena ini adalah match terakhir dari GPX Ladies yang akan melawan Alter Ego Nyx. Buset, Pixie si rusuh parah kali ini, udah mulai di reset dari purple buff-nya. Sementara kita lihat dari Earl juga, dia coba untuk ngejagain, bahkan sudah datang juga dari Fundul. Mereka benar-benar ingin secure ke arah purple buff-nya, dan hati-hati Pixie bisa banget untuk dipanis kali ini. Sudah ada curse crow keluar dan masih coba di reset lagi. Bandel banget dari Pixie dan berhasil di reset lagi. Gokil banget. Oh my god, dari Pixie ini benar-benar nyebelin banget. Udah 2 kali loh itu di reset. Bahkan Elemon ternyata yang menggunakan Baxia bakalan harus melawan seorang Fumi Echo. Tapi match up-nya harusnya bisa dimenangi sama Baxia. Iya. Karena dia memang bisa mereduce regen yang dimiliki oleh seorang Fumi Echo. Tapi kalau head to head banget, damage pasti dipegang sama Fumi Echo dong. Iya, yang penting jangan sampai miss aja dari skillnya. Dan kali ini Pixie gila banget, dia kali ini ngerusuk ke orange buff dan di reset lagi Pixie. Semua buffnya benar-benar diganggu, di reset terus-menerus walaupun tadi ada backup dari Fumi Echo juga untuk mengamankan posisinya. Gila, keren banget Pixie. Gila. Ini Pixie bos senggol dong. Pixie Gopat sudah kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Tapi lihat, udah bakalan dipental aja dulu. Dan bahkan Sky. Wow! Atlet lempar flame shot kita sudah datang kembali. Ini dia Fudi Gundul sudah semakin membara dengan first blood yang berhasil dia amankan. Akhirnya berhasil dipanis kali ini, karena kalau misalkan memang reset lagi itu buying time-nya lama banget sih. Dan kali ini dengan berhasil dipanisnya dari Pixie, ya berarti Sky berhasil mendapatkan buff-nya dengan sangat bebas. Namun kali ini bisa kita lihat juga di mana Earl yang udah mulai datang ke lane-nya Cincau, karena ya di mana ada Pakito ini yang bisa banget untuk nge-press posisinya Cincau. Berbeda satu level. Namun di top lane bisa kita lihat dari Elemon, Revitalisnya udah dibuka. Dan ya Fumi Echo gak boleh terlalu greedy lagi nih, dengan sudah adanya Revitalis yang di open, otomatis ya harus kembali mundur dan farming lagi. Betul, tapi sepertinya dia juga nggak mau menyerah. Tapi buat Elemon sendiri, mananya sudah mau habis. Dia udah nggak boleh begitu banyak memaksakan tentunya. Dan harus mulai clearing di bawah turret. Inisiasi yang sangat bagus nampaknya, dan Fancy Nancy yang menjadi korban kali ini. 2 kill yang berhasil diamankan, tapi oh no, di top lane nampaknya Fumi Echo berhasil mendapatkan 1 kill balasan. Dan kali ini objektif ke arah Turtle yang mulai disecure sama teman-teman dari Alter Ego. Dan kali ini, nah ini dia, mereka membagi tugas. Namun Sky ke arah depan dengan Trashless-nya udah berhasil dikerok dulu dari gold shield-nya, udah lumayan. Namun Turtle berhasil diamankan secara free untuk Alter Ego. Iya, tapi di arah bottom lane juga karena platingnya nggak sampai habis. Jadi ini sebenarnya sedikit rugi ke arah teman-teman dari GPX Ladies. Apalagi dengan kehadiran Tunrun menggunakan Nana, ini juga bisa banget untuk memporak-porandakan formasi yang sudah dibentuk oleh teman-teman dari GPX Ladies. Betul, dan ya dengan 2 marksman mereka harus bermain lebih sabar lagi, lebih late game lagi, karena ya mereka butuh banget item. Untuk frontliner sebenarnya udah cukup, ada Jauhead, ada Baxia, apalagi Baxianya Baxia XP lane gitu kan. Dia punya item yang oke, dia punya level yang nyaman, dia bisa banget untuk menjadi frontliner nantinya. Tapi harus menunggu waktu yang tepat, nggak bisa banget kalau sampai early game udah dipaksa maju-maju. Dan kalau kita lihat nih ya, udah ada mantul lagi nih tentunya dari Imajinasi. Kaki-kaki beli kedondong GPX di bos senggol dong. Tapi Elemon juga bakalan berduel bersama dengan Fumi Echo. Sepertinya Fumi Echo masih berhasil melakukan clearing dengan cukup cepat. Dan dia bakalan langsung proxy aja. Sementara itu di area bottom lane udah mulai coba untuk di stack tuh. Udah full stack dari seorang Pakito. Fancy Nancy tentunya. Oh, Mountain Shocker juga sudah dibuka. Cakep sekali tentunya oleh seorang Sky supaya menyelamatkan teman-teman dari GPX supaya tidak jadi di geng.
Betul sekali, dan barusan Esmeralda dari Fumiko juga udah berhasil dapetin informasi bahwa Sky ada di atas. Otomatis bawahnya bisa banget kalau memang mau di press, karena bisa kita lihat rotasi dari teman-teman Alter Ego juga masih belum dilakukan. Mereka masih santai-santai farming aja, dan ini yang harus benar-benar dipaksain dari GPX untuk farming dulu. Jangan sampai nanti dari Hayabusanya udah mulai gerak itu bakal berat. Namun di top lane bisa kita lihat dari Elemon bertahan dengan Revitalisnya, coba untuk dikasih damage sedemikian rupa sama teman-teman dari Alter Ego, namun masih cukup tanky. Dan ada Quad Shadow, oh no, coba untuk dikejar, kali ini masuk dari Quad Shadow. Shadow kill pun keluar satu kali lagi dan masih bisa didapatkan killnya. Turret pun bakal menjadi bonus objektif, namun di mid lane nampaknya bakal coba untuk di trade kali ini. Oh no, sudah datang juga, namun Tresla sekarang yang salah nampaknya. Coba di retribution ke Knockout Strike juga keluar dan harus tumbang ternyata dari Sky. Tresla yang sangat greedy barusan. Yes, dia niatnya mencoba untuk mengambil ke arah tuntun, apalagi pasifnya juga udah keluar, tapi apa daya tadi di follow up oleh Pakito seorang Ica, dan ini malah menjadi keberuntungan tentunya untuk mereka karena mereka berhasil menumbangkan ke arah seorang Sky. Dan di sini aku lihat juga ada pantun dari Mas B96. Kepekalongan beli batik, pulangnya beli gado-gado. GPS Ladies gak cuma cantik tapi mainnya jago-jago. Waduh, ini ngomong-ngomong GPX dulu nih, GPX Alter Ego-nya mana nih, weh? Ayo dong. Alter Ego-nya dong, teman-teman. Jangan lupa nih untuk dikasih pantunnya juga. Ya, karena aku yakin di sini pendukungnya Alter Ego pasti banyak banget. Betul, dan sepertinya sebentar lagi kita bakal tembus di 100.000 lagi nih. Yes, boleh dong ini. Langsung aja dulu di like ya teman-teman, sampai menunggu juga karena kita bakalan ngeliat itemization-nya nih. Oke, dari itemization-nya mungkin bisa kita lihat sudah ada War X yang berhasil diamankan sama Yisun Shin dari Sky, namun Hayabusa juga sama. Dan oh no, Fritter Aztec sakit banget, dan kali ini Fumiko berada di bagian depan. Elemon gak bisa bertahan, namun ada satu ejector yang cukup baik kali ini mengajar ke arah Fumiko. Namun backup yang sangat baik kali ini Alter Ego. Cepet banget regroupnya, 5 pemain bahkan sudah siap di arah mid lane tadi. Yes, mereka kayak udah siap banget untuk coba ngantemin di area tengah tadi, tapi memang teman-teman dari GPX pun sadar dan ya udah kita mundur aja gitu, gak mau majuin lebih banyak lagi sebelum lebih banyak korban berjatuhan, karena sekarang networknya itu lagi dipegang sama teman-teman Alter Ego Nix loh. Yes, berbeda sekitar ya kurang lebih 2000. Ini harus dipertahankan sih dari Alter Ego, namun kali cincau. Shadow Kill masih bisa dihindarin mungkin, dan yes masih bisa dihindari. Sangat baik dari entropinya, dan kali ini coba untuk di counter attack sepertinya. Hati-hati, Pixie ada di bagian belakang, informasinya mulai didapatkan lagi. Coba ditabrak dulu sama Elemon. Yes, dikasih Mortal Coil dulu, positioningnya diacak-acak lagi. Namun harus mundur sepertinya karena damage dealernya udah nggak ada semua. Iya, sementara itu Sky yang berada di area top lane bakalan membersihkan satu wave minion yang berada di area top lane, beralih ke area mid lane juga. Sudah mulai ada regrouping yang terlihat dari teman-teman Alter Ego ini. Oke, dan di mid lane nampaknya kali ini bersama dengan Elemon di bagian depan. Sudah ada Mountain Shocker juga dibuka, dan Falling Star Moon masuk mengejar ke arah Elemon kali ini, dan berhasil mendapatkan kill dengan decimate-nya Pixie. Wah, ini Elemon menjadi semakin kesulitan lagi. Dia benar-benar jadi badan untuk nahanin teman-teman GPX Ladies yang lain supaya mereka juga nggak banyak takedown ataupun diculik, dan itu memang terbukti terlihat dari Voodoo, Cincau, Earl. Bahkan Earl aja nggak sempat ter-takedown. Sky pun tadi ter-takedown itu karena dia Traceless maju ke depan ketika dia mencoba untuk mengambil ke arah seorang Run gitu. Betul sekali, namun sudah ada inner turret di arah top lane. Ini berhasil diamankan sama Alter Ego, menjadi satu nilai plus lagi, serta turtle bakal free turtle lagi sepertinya. Dan ini bakal memantapkan keunggulan gold sekitar 4000. Wah, ini semakin jauh lagi sih tentunya untuk teman-teman dari Alter Ego Nix, dan ini dia yang aku bilang, permainan objektif yang mereka tunjukkan. Farming demi farming, cari turret, cari bantu lagi untuk bisa mengamankan minion managementnya supaya bisa rapih. Dan ini teman-teman dari GPX Ladies, mereka sudah harus mulai berpikir gimana caranya untuk bisa mematahkan tempo yang sudah dibuat oleh teman-teman Alter Ego Nix. Oke, dan lebih memaksa farming lagi sih. Jadi jangan sampai ke pick off, dan objektifnya juga kayak turret itu benar-benar harus defense juga. Karena kita lihat di mid lane kali ini masuk ke arah Pundul dengan shadow kill-nya. Cukup sakit kali ini, damage-nya dibagi dua memang, dan masih bisa selamat dengan quad shadow mundur. Iya, tapi sayang banget tadi dari Ciwin sendiri nggak sempet dapetin untuk bisa ejector karena memang agak sulit juga, apalagi tadi masih ada satu orang dari Alter Ego Nix ya. Dan kalau kita ngeliat juga di atas top lane,
Fumi Eko, dia bakalan langsung membersihkan satu minion wave, tapi buat Stacy sendiri dia lagi menunggu di area bottom lane. Oke, dan visionnya udah terbuka karena sudah ada Mountain Shocker yang di open tadi dari Sky. Dan kali ini Fancy Nancy nggak sakit banget, gila itu Kara Elnan. Itu satu jab loh. Romernya sih yang kena jab gitu kan. Itu sakit banget karena dia War X juga, namun Pixie terlalu out of position sepertinya. Harus sedikit mundur dan masih bisa flick out. Wow, dia masih bisa menggunakan Immortal Coil-nya juga untuk mundur, dan itu dia memanfaatkan anti crowd control-nya, langsung menggunakan flicker dan lagi berhasil selamat. Oke, dan kita lihat tapi defense di mid lane-nya nih solid banget sih dari dua-duanya. Mereka nggak mau sampai kehilangan turret yang ada di mid lane ya, jadi mereka nih benar-benar fokus ke arah mid lane ya, dari Fundul ataupun dari Run. Pokoknya mereka selalu clear tengah dulu sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai tengahnya hancur, karena ketika tengah hancur mapnya bakal kebuka lagi. Dan kali ini Fumi Eko yang ditabrak, sudah ada Kescrow juga, terkena efek stun, namun damage-nya masih kurang sepertinya. Elemon di bagian depan bermain dengan Tortoise Poison, sudah datang juga kali ini dari Earl, namun cukup sakit damage yang diberikan sama Fancy Nancy. Harus mundur juga dari Elemon. Betul sekali, tapi kalau kita lihat lagi-lagi Marquisnya udah mulai cukup nakal yang berada di area river tadi ya. Dan sekarang Sky pun bakalan coba untuk cicilin ke arah seorang Pixie, tapi lihat dua basic attack-nya aja baru 1,5 bar ke arah seorang Pixie. Dan itu sebenarnya berarti kan Pixie-nya itu benar-benar tebal, dan mungkin kita bisa ngelihat dari itemization apa saja sih yang sebenarnya sudah dipilih oleh seorang Pixie, makanya dia bisa tebal banget nih. Oke, ternyata dia ngambilnya langsung Brute Force dan juga Radiant Armor. Iya, Brute Force ini untuk nambahin larinya juga gitu kan, defense juga makin keras nantinya. Namun kita lihat Mountain Shocker udah di open, kali ini Pixie yang ada di top lane masih bisa bermain dengan Mortal Coil-nya tadi. Berhasil menghindari ejector pastinya dari Earl. Ini emang Martis mengganggu banget sih kalau untuk lawan Jarhead. Betul, karena dia jadinya benar-benar bisa ngematahin combo-combo yang harusnya dibuat sama Jarhead, jadinya batal dan malah menjadi kesulitan. Oh, tapi kalau misalnya udah ada Fumi Eko dan Run tapi berada dalam HP yang tidak banyak nih. Untuk sekarang hanya 2 bar saja yang dia miliki, tapi di arah bottom lane seenggaknya dari seorang Stacy berhasil mendapatkan satu outer turret lagi. Oke, dan goldnya semakin diungguli lagi kali ini sama teman-teman dari Alter Ego. Dan harus lebih defensif lagi sih dari GPX. Jadi dia jangan sampai dia inisiasi yang sia-sia. Namun di top lane bisa kita lihat Cincau berhasil di take down kali ini. Dan next targetnya coba untuk ditempelin lagi, dan cukup sakit memang damage dari Fumi Eko. Namun langsung memeluk turret. Sementara di sisi lain Elemon datang dari belakang, kali ini bermain dengan Tortoise Poison. Dan tidak ada backup, nampaknya hanya untuk buying time aja. Iya, tapi lihat lagi di arah bottom lane-nya juga dia berhasil mendapatkan inner turret dari seorang Stacy. Dia jadinya udah tahu, oke, kita udah gak bakalan bisa maju lagi karena teman-teman dari GPX juga udah pada mulai tebel. Yaudah, kayak busanya flick. Oke, dan ditabrak lagi barusan dengan roda gila dan satu ejector yang cukup bagus. Fancy Nancy yang menjadi target masih bisa flick out, masih bisa selamat. Yes, dia juga tadi menggunakan jamnya juga sebagai salah satu cara untuk kabur. Habis itu dia langsung flick out, masih bisa selamat lagi dan lagi tentunya. Ini yang tadi aku bilang, Alter Ego, mereka itu lebih banyak bermain objektif. Dan bahkan Fumi Eko sayang sekali, dia sepertinya melakukan sedikit miscommunication ya. Karena dia tadi udah coba untuk nimpa masuk ke dalam area turret dari teman-teman GPX Ladies, tapi isinya 4 orang. Iya, dia ngejar Earl tadi, Earlnya sekarat banget dan dia coba untuk dapetin kill Kara Earl. Tapi ya untungnya teman-teman dari GPX itu udah ready semua gitu loh, dan akhirnya dia maksa masuk dan akhirnya bisa dipanis. Namun kita lihat di top lane Cincau yang harus mundur barusan dengan entropinya udah low banget darahnya, coba dikejar sama Pixie dan sudah ada backup juga nih. Earl masih bisa dimundurin lagi dengan Unstoppable Force. Sementara kita lihat kalau misalkan dari mid lane sudah ada roda dari Ele yang siap menabrak dari belakang ke arah Stacy. Dan kali ini datang dari Pixie bermain dengan Mortal Coil yang sedikit out position. Sudah masuk juga dengan Fitter Ice Strike-nya dari Fundul. Dan belum ada inisiasi yang berlebih. Tapi lihat Parsha-nya di cancel oleh ultimate dari seorang Run. Dia punya Molina Blitz-nya ya tadi yang sudah berhasil meng-cancel ke arah seorang Fundul. Karena buat Nana sendiri, dia itu kan dia ada 3 kali lingkaran kan. Di lingkarannya kedua dan ketiga itu bakalan ngasih stun. That's why tadi Fundulnya berhasil di cancel dari Feather Strike-nya. Oke, dan kali ini bermain di arah mid lane sudah berkumpul 3 pemain dari masing-masing tim. Namun hati-hati untuk Stacy, sepertinya dia bakal coba debate dan sakit banget damage-nya. Ya ampun, Shadow Kill keluar. Sky harus tumbang ternyata, dan kali ini sudah ada backup juga dari Fancy Nancy mengejar Kara Ele. Masih bermain dengan Tortoise Poison, coba untuk lari sedemikian rupa namun sakit banget damage-nya masuk. Revitalis dibuka, coba untuk buying time sebisanya tapi
berat ya. Dan ini juga alasan kenapa Hayabusa selalu menjadi top bet. Dan kita juga sudah lihat gimana Stacy bisa menggunakan Hayabusa menjadi sangat mengerikan. Ngobok banget tentunya untuk dari Gepeng Ladies. Dan by the way, aku main bacain pantun lagi. Kak dari Karisma Gali. Si Gundul main pacul, si Fundul emang mantul. Gila, mantul banget kali ini dan Fundulnya masih bisa selamat. Ada backup juga yang sangat baik dari Cincau, namun kali Lordnya berhasil diamankan oleh teman-teman Alter Ego dan Al yang menjadi korban juga. Gila, Ciwin bener-bener dia masuk langsung hilang terus sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Karena tadi memang ada 4 orang juga di sana, tapi lihat outer turret mid lane milik Gepeng Ladies masih berdiri tegak. Lim. Oke, ini harus sabar dulu nih, sabar dulu karena Lordnya udah mulai muncul ke arah top lane. Ini harus lebih sedikit disiplin juga sama Alter Ego. Dan kalau misalkan dari Gepeng juga mau defense, jangan sampai ada yang keculik karena kita bisa melihat di arah mid lane masuk kali ini mengincar ke arah Sky. Sakit banget kena strike-nya, masih bisa di defense juga. Fumi Eko udah mulai low, namun memeluk turret juga dari Sky masih bisa selamat. Sementara ada satu split push yang coba dilakukan sama Stacy. Ele di bagian depan terkena Molina lagi dan masih bisa di-clear untuk mid lane-nya. Iya, tapi sepertinya untuk teman-teman dari Gepeng Ladies mereka mungkin sudah mulai harus merelakan mid lane-nya karena Lord yang terhormat sudah bakalan langsung berjalan di area top lane. Tapi dari bawah lihat gimana Stacy-nya selalu nge-split terus-menerus dan ini bakalan coba untuk dimajuin lagi. Tapi lihat Stacy, oh bisa langsung ditumbangkan, immortalnya sudah pecah, berhasil di shutdown oleh seorang Cincau. Ini menjadi mata bahaya tentunya untuk teman-teman dari Alter Ego Nix. Mereka sudah mulai harus mengatur tempo permainannya lagi, tapi enggak, mereka masih mau lebih. Pixie bakalan mundur lagi menggunakan monster coil-nya, tapi Run bakalan langsung di-ejector flicker aja sama seorang tapi Run masih bisa selamat, masih ada pasifnya juga dan bakalan langsung coba untuk di all in lagi tentunya sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Cukup tanky kali ini Fumi Eko yang menggantikan posisi frontline-nya. Ini keren banget sih dari Alter Ego, dia ganti-gantian untuk nahan damage di depannya dan ya masih bisa selamat tadi dari Run. Untungnya masih punya pasif. Walaupun tadi ya counter attack dari teman-teman Gepex ini udah keren banget sih. Yang coba maju tadi menggunakan flicker dan ejectornya hampir aja mendapatkan, dan ketika nggak berhasil dapetin, Ele juga udah datang dengan rodanya, dia maju ke depan berhasil nabrak satu memang, tapi backup dari teman-teman Alter Ego juga nggak main-main. Dia kuat banget backupnya, ditutupin damage-nya dan akhirnya masih bisa selamat. Betul sekali. Dan kalau kita ngelihat juga dari itemization-nya sendiri dari Hayabusa, Endless Battle, War S, ada BOD juga dipegang, bahkan Maleficor Ya, sama dia bakal dengan Immortality. Ini dari Yusung sini juga nggak mau kalah nih, dia sepertinya mau bikin Malefic Daya. Malefic Roar juga udah jadi 4 item offense. Mungkin yang terakhirnya Immortal sih yang paling aman, atau mungkin Wind of Nature biar nggak mati sama Shadow Kill. Yes, boleh banget tentunya. Dan kalau kita ngelihat juga sepertinya teman-teman dari Alter Ego Nix, mereka bakalan coba untuk nge-bait aja terlebih dahulu sambil memegang rumput demi rumput ya, supaya mereka tuh bisa dapat vision lebih baik lagi. Betul, dan sekarang kita sudah sampai di 120.000 viewer. Gokil banget. Tapi jangan lupa teman-teman, likes-nya juga ditancepin dulu dong. Masa 121 penonton tapi likes-nya baru tembus di 28.000. Buktiin dong kalau kalian itu emang keren banget. Tapi ternyata Elemon sepertinya bakal kesulitan untuk bertahan karena ada Stacy dan juga Fumi Eko yang ikut membantu menumbangkan seorang Ele. Oke, dan tadi Run juga berhasil di kill kalau nggak salah sama Fundul, tadi berhasil dapetin killnya. Dan ini ya 1 bayar 1. Tapi kalau kita lihat dari Gepex, satu frontline yang kehilangan nih. Namun ada ejector yang sangat baik kali ini, Fancy Nancy yang coba untuk dikejar, namun ada satu flick out lagi-lagi yang berhasil menyelamatkan nyawanya. Betul sekali. Dan di sini yang aku lihat ya, Cincau itu kayaknya nggak banyak ke take down. Dan ini harus menjadi hati-hati karena kalau teman-teman dari Alter Ego Nix ketika mereka nanti bisa dimasukkan ke dalam satu fight besar, kemudian Cincaunya dapat free hit, ini bisa jadi berbahaya sih. Betul. Titiknya di Stacy sih. Gimana cara Stacy bisa ngincer, namun kali ini Pixie yang sedikit out of position dan Mortal Coil sudah habis, namun belum punya ejector dari Earl. Conceal digunakan dan selamat lagi kali ini. Betul, itu tadi dia udah takut, dia udah punya firasat mungkin Earl bakalan coba untuk ejector dia, tapi ternyata enggak. Karena kalau Conceal kan memang bisa membatalkan ejector. Yes, dan larinya juga kencang banget. Tadi Betul. udah nggak bakal bisa kekejar. Sementara kita lihat di mana Lord yang sudah hadir kali ini. Coba dibuka visionnya sama Earl. Sementara kalau kita lihat dari Fumi Eko juga, dia udah mencari informasi nih ke arah belakang, namun harus dikit hati-hati. Sudah ada ejector juga dan Earl berani banget ke arah depan. Sudah ada satu, itu
Ice Strike-nya keluar dari Fundul dan harus mundur kali ini. Namun Cincau juga udah ngeluarin entropi Elemon yang datang kali ini dan ejector ke arah belakang. Lebih milih untuk mundur sepertinya dari teman-teman GPX. Betul sekali, sementara itu Lordnya sudah mulai dicoel-coel juga sama seorang Run. Tapi kalau Nana yang mulai sih, ini cuman ngebait aja ya Ini teman-teman. buang-buang darah bukan ngebet. Nana itu tipe yang nggak banyak banget darahnya sih. Walaupun ya mungkin dia bermain dengan Clock of Destiny gitu kan. Tapi ya lihat sakit banget itu tadi. sakit banget, memang sakit banget tuh. Fundul juga kena dan dibalas bahkan dengan Fitur Ice Strike. Cukup sakit juga. Ini pertarungan antara magic damage-nya di mana Fundul versus Run nih. Yes, dimana yang satu lebih ke arah targeting, apalagi dengan adanya boneka yang dikeluarkan oleh seorang Nana, yaitu Molina Smooch-nya, dan juga dari Feather Airstrike seorang Fundul yang bisa memberikan stun kalau misalnya di combo bareng sama Curse of Crow. Betul, tapi ya intinya sekali lagi Sky ini harus hati-hati sih. Karena ya kita tahu lah dari tadi Stacy ini benar-benar ngincer ke arah Sky, jadi dia coba nge-split, dia benar-benar bisa sabar gitu kan. Ketika Sky-nya muncul, Stacy juga muncul tiba-tiba deket dan itu yang bahaya sebenarnya. Namun di daerah Lordnya Pak, mungkin bisa kita lihat Elemon. Ini jadi bait sih. Dia mau coba nuker karena di atas juga udah mulai inisiasi dan langsung mundur juga, masih bisa selamat dari keduanya. Harus defense dulu dari GPX sementara mapnya mulai dikuasai sama Alter Ego. Yes, karena mereka balik lagi, udah ada zone out juga, Fancy Nancy pun bakal standby. Tapi kalau misalnya dikejar sama 4 orang sih, Fancy Nancy bakalan langsung mundur aja ya. Sementara itu sudah mulai terlihat juga dari Lordnya oleh seorang Elemon, berhasil diambil juga dari kelinci seorang Run dan Bumi Ego. Mereka masih bakalan ngebatalin dulu sih. Sakit banget Fitur Ice Strike-nya kali ini dan coba untuk di defense mati-matian. Fancy Nancy masih bisa selamat juga di belakang. Pixie menggila, berhasil menahan 4 pemain bahkan dengan Mortal Coil-nya. Wah, ini benar-benar si Pixie dengan penggunaan Martisnya. Dia mau tunjukin kalau dia memang bisa menggunakan Martis dan bahkan membawa teman-teman dari Alter Ego Nyx menuju ke kemenangan. Tapi balik lagi, 21 menit berlalu, semakin lama permainan ini berjalan, berarti untuk Marksman mereka bakalan makin jadi nih. Dan buat Apex Ladies ini malah bisa menjadi kunci kemenangan mereka karena mereka punya 2 Marksman gitu loh. Sementara untuk Alter Ego sendiri, dengan adanya Hayabusa, semakin lama dia bakalan semakin kesulitan karena makin lama hero-hero bakalan makin tebel. Ngomong-ngomong soal Hayabusanya udah mulai di-bait di arah top lane. Sudah dari Shadow Kill dan Quad Shadow berhasil menyelamatkannya sementara backup datang. Kali ini coba mengejar ke arah Fumiko yang sudah low banget. Satu hit berhasil di shutdown juga dari Fumiko. Masih coba untuk ditutup kali ini sama Arrow-nya, mencari target yang bisa diambil, namun di sisi belakang Martis dari Pixie sedikit opposition dan double kill berhasil diamankan. Sky yang berhasil mendapatkan double kill. Oke, tapi Sky-nya juga udah membuka Mountain Shocker juga tentunya untuk merefill posisi dari ketiga orang Alter Ego Nyx. Tapi mereka maunya komit langsung aja ke area tengahnya. Bahkan Run pun udah bakalan langsung mencoba untuk mundur. Tapi lihat dari Stacy-nya sendiri, dia bakalan coba untuk ngegocek-gocek aja. Sementara itu Fancy Nancy coba untuk nge-flank, mencari ke arah seorang Funi. Tapi Funi masih bisa mundur lagi dengan Wings by Wings. Tapi lihat, dia di belakang juga gak mau kasih kendor. Dia bakalan terus mirroring ke arah seorang Fancy Nancy. Dia bakalan cari di mana Paquito ini berada, karena Paquito dari Ica itu dari tadi selalu sembunyi, selalu memberikan surprise ke arah teman-teman dari Apex Ladies. Ya, kalau nggak Cincau pasti Fundul yang jadi incaran dari Fancy Nancy tadi. Dia tahu timingnya dan sebenarnya ini main poinnya adalah Hayabusa. Kalau memang dari Fancy Nancy mau ngebait di depan silahkan, tapi Hayabusa yang harus nge-flank. Namun kali ini Lord sudah mulai diinisiasi, sudah mulai terbuka dan Lord berhasil diamankan untuk teman-teman dari GPX. Wow, GPX sepertinya bisa jadi comeback kalau seperti ini karena mereka sudah berhasil mengamankan Lord yang kedua tentunya. Dan ingat, ini udah enhance sekali, dia nabrak ke arah turret, ini bakalan menghilangkan beberapa HP dari turret itu sendiri. Dan teman-teman dari GPX pun bahkan lagi mencoba untuk menjalankan clearance pun, tapi ternyata yang terlihat yang dibanting adalah seorang Fancy Nancy. Sementara itu Pixie juga bakalan coba untuk mengusir Chiwin yang coba untuk datang ke area formasi, tapi udah dipental balik lagi. Run sementara itu berada di area tengah, tidak begitu baik. Yang di area bawah juga mereka bakalan berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendefense inhibitor turret yang mereka miliki. Oke, dan ejector demi ejector dilakukan, pushnya terbagi jadi 2, namun Sky-nya udah mundur. Ini harus hati-hati karena tidak ada Sky, ini bisa menjadi titik di mana Alter Ego bisa maju lagi. Namun sakit banget barusan Fitur Ice Strike yang dikeluarkan dari Fundul berhasil kena ke arah Stacy tadi dan meninggalkan seperempat bahkan darahnya. Iya, tapi lihat Sky sendiri juga udah mulai datang dengan membawa satu wave minion
tentunya. Dan ini bisa menjadi salah satu keuntungan lebih untuk teman-teman dari Apex Legends. Sudah ada Polisamu juga ke arah seorang Skye. Bakalan coba untuk di-TB-in sama seorang Elemon. Dia nggak mau Skye-nya sampai bisa diculik. Tapi Cincau sendiri dengan entropy-nya bagus banget. Cincau fast hang nih bos. Udah berhasil untuk maju lagi. Super position-nya bakal mengenai ke arah seorang Stacy. Sudah berhasil pecah juga immortalnya. Tapi super position-nya masih belum bisa mendapatkan lagi. Sementara intervensi Nancy juga dia tahu targetnya siapa. Tapi Jiwin masih bisa ejector untuk melindungi ke arah seorang Cincau. Oke, dan masih ada Molina juga. Cukup keras, dia masih punya Immortal juga. Dan Vital Strike dibuka untuk mengusir teman-teman dari Alter Ego. Sementara kita bisa melihat di arah mid lane Sky terus melakukan push. Dia nggak mau kasih kendor, namun Fancy Nancy coba untuk nge-flank ke arah Sky. Masih belum on point dari skillnya. Dan sudah ada backup tadi dari Elemon. Sudah ada Turtles Poisons-nya keluar. Esmeralda yang sedikit out position bakal coba dijepit mungkin. Oh my god, tapi sepertinya bakalan coba untuk dikejar ya. Seperti kata Lim tadi, udah bakalan coba untuk dikejar. Tapi kalau Esmeralda bisa jadi ini malah ngebaik time. Tapi kalau ada Jiwin bakalan jadi beda cerita. Karena sekarang Fumieko bakalan coba untuk dihancurkan oleh seorang Skye. Dipulangkan dulu ke dalam base tentunya. Dan Stacy bakalan terus melakukan gameplay split pushnya. Yes, dia masih komit banget sama split pushnya dia. Dan sekarang kita udah sampai di 137.000 bahkan yang nonton. Gila, keren banget sih, respect banget sama para penonton yang ngedukung dari kedua tim. Karena match kita juga panas banget sekarang. Kali ini Pixie yang agak sedikit out position bakal coba dijepit lagi kali ini. Ejector masih belum, ternyata masih ada flick out untungnya. Namun sudah datang juga dari Fancy Nancy. Ejector lagi dari Earl dan harus mundur sepertinya. Yes, jangan lupa nih teman-teman, langsung aja ditambahkan dulu likes-nya, dipencet dulu 137.000 umat manusia yang berada di kolom komentar. Masa nggak bisa bikin 50.000 likes? Let's go, let's go, let's go. Bantu, dukung untuk teman-teman yang sedang bertanding, terutama untuk Apex Legends ataupun Alter Ego Nix ya. Iya, yang lagi bertanding sekarang dan lagi panas banget nih. Dan kali ini kita bisa melihat di mana minionnya udah mulai di-push. Buset, Fancy Nancy masuk langsung nge-flank ke arah belakang, mengincar ke arah Fundul tadi dan harus nge-cancel dari Vital Air Strike-nya. Iya, tapi kalau dilihat juga dari arah bottom lane sudah mulai datang satu wave minion, tapi sepertinya bakalan bisa di-clear oleh Stacy dengan cukup mudah. Tapi lihat Mountain Shocker-nya dari seorang Skye bikin Stacy jadi setengah darah loh. Yes, karena emang dari Stacy-nya juga dia full damage. Dia cuma punya satu defensif yaitu Immortal. Coba dari item sebentar dah Pak. Ini terakhir, oh Wind of Nether, oke. Berarti Sky punya Wind of Nether. Ini bisa banget untuk nahan dari shadow kill-nya. Tapi kita bisa melihat ada satu Immortal nih yang berhasil pecah. Ternyata dari Run tidak punya Immortal lagi. Iya, tapi buat Skye sendiri dia juga udah mulai cukup berani untuk berada di area depan. Walaupun Fancy Nancy juga terlihat di depan, tapi Jab gak bakalan bisa melewati tembok yang tebel itu. Kecuali lewat yang pinggir agak sedikit tipis masih bisa lewat. Tapi kalau dari tembok itu pun gak bisa langsung ke atas seorang Skye. Tapi ini Skye sudah mulai cukup sekarang juga, posisinya sangat berbahaya. Udah mulai terlihat, tapi kalau udah dibantu sama Earl lagi dan lagi berhasil mendapatkan ke arah seorang Stacy. Tapi dia bakalan maju ke depan karena masih ada bala bantuan dari seorang Fumieko. Oke, dan kali ini Fumieko yang malah out position. Sementara di belakangnya Fancy Nancy siap untuk menyambut kali ini dengan jabnya. Coba dikejar lagi dan paling star pun masuk. Sudah ada backup juga dari Cincau, namun Sky-nya berhasil di-shutdown. Kali ini Run masih mendapatkan kill. Fancy Nancy mengamuk. Coba bermain dengan Mortal Coil lagi dari Pixie. Elemon yang bakal menjadi target. Coba bermain dengan Asura Aura. Masih ada satu crowd control lagi dan LA juga harus tumbang. Menyisakan dua pemain, bahkan kali ini masih ada Entropy. Coba dikejar lagi. Masih ada Cyclone Eye dan masih bisa survive juga. Sementara ada Earl di bagian belakang. Hati-hati karena Fancy Nancy juga lumayan sakit dan Earl memang cukup tanky. Tapi ya nggak boleh terlalu greedy juga. Betul sekali, tapi lihat Earl dia juga bakalan gak mau pulang. Dia mau tetap mantau berada di area lone untuk bisa menghantui teman-teman dari Alter Ego Nix. Tapi lihat Earl dia juga benar-benar tanky banget. Dia gebuk sama Pixie pun masih gak masalah. Masih ada Fancy Nancy juga yang ikut membantu. Tapi dari belakang Cincaunya, aduh, ini malah terkena oleh seorang Rusun. Tapi lihat SOV-nya gimana cepet banget tangan dari seorang Cincau. Dia berhasil lagi dan lagi kabur menggunakan entropy-nya. Bakalan coba untuk datang lagi, semua posisi sudah mulai dikeluarkan juga. Tapi Lord bakalan menjadi milik teman-teman
dan Alter Ego Nick. Oke, mereka komit ke ala Lord yang dimana ya akhirnya kali ini teman-teman dari GPX juga udah mulai spawn lagi. Mungkin Earl memang masih lama, tapi kalau untuk Elemon sama Sky bentar lagi dia bakal spawn. Memang dari segi jumlah diunggulin sama teman-teman dari Alter Ego di mana 5 lawan 4 dan kita akan melihat nih defense seperti apa yang bakal dilakukan sama teman-teman dari GPX dengan kekalahan jumlah pastinya bakal berat banget sih. Betul sekali. Dan kalau katanya Fadli Alkaf panik kah manis? Oh my god. Oh belum tentu karena teman-teman dari GPX sendiri mereka masih punya high ground yang cukup kuat juga dari seorang Sky, dari seorang Kundul sendiri dan bahkan dari Cincau dengan kemampuan clearing minion yang juga cukup cepat. Oke, dan sudah mulai masuk kali ini minionnya dari segala arah. Di midnya udah berhasil di clear. Lordnya juga sudah mulai berdiri dan kali ini fokus untuk clear minion terlebih dahulu. Sementara bisa kita lihat Cincaunya fokus ke bawah dan 3 sisanya fokus ke arah Lord. Sepertinya ini masih bisa didefensi dengan sangat aman. Karena belum ada satu inisiasi yang berlebih, tapi jangan blunder sih. Kalau sampai blunder bakal jadi bahaya banget karena fokusnya harus ke minion terlebih dahulu. Yes, apa aku bilang? Mereka punya defense high ground. Itu benar-benar kuat banget dari teman-teman GPX Ladies-an. Ini menjadi berbahaya apalagi dengan adanya Sky yang menggunakan Yishun Shin. Dia bisa mendapatkan positioning dari teman-teman Alter Ego di mana mereka berada dengan Mountain Shocker-nya. Mereka juga jadinya bisa membuat judgment, oke kita bakalan defend atau mereka kayaknya lagi mau coba nge-trap atau gimana. Dan sekarang jalan sudah mulai rame tapi Run, my god, sakit banget. Nyaris banget untuk masih ada pasif loh. Kalau enggak itu berhasil di-kill karena memang ini udah full item pastinya. Karena sudah 30 menit ini gamenya berjalan. Pastinya dari keduanya udah full item semua, udah ganti-ganti item bahkan. Yes, kita lihat bahkan Elemon udah nggak pakai sepatu, udah nyeker. Udah nyeker, semua menjadi item defense. Udah ada Radiant, Cross Helmet, Dominance, Athena, dan juga Antiquitas. Oh, bersama dengan Immortality ini Ele udah super duper tebel banget. Udah jadi manusia setengah defense ini Ele. Udah susah banget di take down, tapi Earl juga keras banget loh. Dan kali ini kita lihat di top lane Fumieko coba dipukul mundur posisinya sama Cincau. Dan sudah ada Pixie juga yang open vision dengan sangat berani pastinya. Dua frontlaner dari Alter Ego, Fumieko dan Fancy Nancy ini benar-benar mengganggu banget backline dari teman-teman GPX. Betul sekali. Dan kalau kita lihat juga Stacy balik lagi, split push game-nya masih tetap dia jalankan. Tapi hati-hati, itu sakit banget dari penetrate strike-nya seorang Pundul. Tapi kalau udah ada Sky yang ikut masuk, kayaknya mending mundur ya. Hati-hati sih, dia punya Wind of Nether, jadi Shadow Kill masih bisa ditahan. Walaupun nanti tetap akhirnya masuk juga, karena durasi dari Shadow Kill itu lebih lama daripada Wind of Nether. Tapi ya tetap kalau misalkan ada backup itu bakal jadi bahaya sih untuk Stacy sendiri. Purple buff, coba untuk dicuri kali ini namun Run. Coba untuk maju kali ini bersama dengan Pixie. Sudah ada Peter Strike balasan, ditabrak lagi kali ini dari Pixie cukup low. Harus sedikit mundur namun Fancy Nancy. Dari sisi kiri coba untuk nge-flank ke arah belakang. Damage-nya cukup sakit masuk ke arah Cincau. Yes, itu pasti Funi cukup kaget juga karena dia lagi dicoba untuk di-flank bersama dengan seorang Cincau ya. Tapi bagusnya mereka masih bisa mundur juga. Dan yang aku notice nih, Cincau 2-1-3 super aman positioningnya, and trophy dari tadi dipakai sebagai escape mechanism juga yang jadinya cukup bagus. Dan aku bisa bilang dia berkali-kali selamat berkat fast headnya. Betul. Dari nananya Run juga ini dia safety banget loh positioningnya, apalagi ditambah dengan adanya pasif, jadi makin susah banget ya kalau emang mau di kill. Dari tadi kita lihat banyak banget percobaan ke arah Run namun ejector yang masih bisa dihindari lagi barusan, dan sudah mulai di backup lagi. Kali ini hanya poking damage aja dari kedua tim. Cukup sakit ini damage dari Run, harus diperhatikan juga sekarang. Iya, tapi Earl juga lihat gimana dia tanky banget, dia nahanin teman-teman. Tapi kalau misalnya udah ada Falling Star Moon yang mengarah ke seorang Cincau, barusan serangan jantung ini casternya teman-teman. Kaget loh, tiba-tiba Fumieko datang dari samping dan ngarah ke Cincau. Itu Cincau pasti juga lebih kaget. Betul, tapi sekaget-kagetnya dia masih tetap tenang, dia masih aman, nggak sampai panik ngeluarin spell, masih cukup oke. Betul. Dan kali ini kita lihat coba untuk nge-secure buff dulu. Lordnya udah muncul nih, tapi kali ini kita masih menunggu siapa yang akan set up ke arah Lordnya terlebih dahulu. Ada Fumieko nih yang sudah nge-stay di dalam satu bus yang bagus banget. Ini kalau misalkan Sky-nya keluar bisa banget ditempel, namun kali ini posisinya udah mulai kelihatan. Lebih milih untuk mengamankan satu purple buff dulu mungkin dari Sky-nya. Iya, tapi kayaknya enggak sepertinya. Dia mungkin tadi agak takut karena kan masih ada Fumieko juga ya. Tapi sepertinya Fumieko sudah mulai kembali lagi dipantau tentunya oleh Elemon.
Dan kalau ngeliat Stacy, Ciwin kayaknya udah punya Oh, no. firasat tuh. Oh no, bakal coba untuk dimajuin lagi. Maka Cincau pun masih berhasil kabur juga. Tapi dengan adanya posisi yang tidak begitu enak, Cincau bisa jadi malah tertek dan Entropinya masih bisa digunakan lagi, masih bisa mundur ke belakang sepertinya. Tapi Mortal Coil dan seorang Fiksi sukses untuk mengobrak-abrik teman-teman dari Apex Ladies. Bahkan Elemon dan Earl juga tersisa, tapi Sky-nya berada di area mid lane sudah mulai datang untuk membantu tentunya. Nancy bakalan coba untuk menjadi frontliner lagi untuk teman-teman Alter Egonix. Oke, dan kali ini kehilangan dua pemain penting. Combo adik kakaknya udah nggak ada nih. Damage dealer yang cukup besar di mana Cincau dan Fundul ini memang salah satu damage dealer yang dibutuhkan sama teman-teman dari GPX. Dan kali ini coba di defense mati-matian. Earl coba untuk lempar terus, kayaknya sakit banget kena jab. Barusan masuk lagi kalian dari Bumi Eko dengan Falling Star Moon-nya masih punya Immortal. Memang ke knockout strike-nya nggak berhasil kena. Coba dilempar lagi sama Earl, namun masih bisa untuk menjaga posisinya. Sementara kita lihat dari Ele masih berdiri tegak di bagian depan, nggak boleh membiarkan minionnya masuk ke dalam inhibitor turret.